Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai penerapan anti turunan atau integral tak tentu. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan pada video sebelumnya, salah satu pemanfaatan atau penerapan dari anti turunan atau integral tak tentu adalah untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai persamaan diferensial sederhana. Bagaimana menyelesaikan persamaan diferensial sederhana. Ide awalnya adalah, pada video pertama kita sudah membahas mengenai hubungan antara anti turunan dengan turunan. Sehingga misalkan kita punya suatu fungsi aljabar dalam bentuk fx, fungsi tersebut dapat kita cari turunannya, kita tulis f aksen x, dan kemarin bisa kita beri nama menjadi f kecil x. Nah, f aksen x atau f kecil x ini bisa kita cari anti turunannya atau integralnya sehingga kembali ke fungsi awal. Kita tulis integral fx dx sama dengan f besar x plus c. Nah, persamaan ini kita simpan dahulu. Sekarang kita kembali ke turunan pertama dari f besar x. Turunan pertama dari f besar x kita tulis f aksen x sama dengan f kecil x. Nah, f aksen x bisa kita tulis juga menjadi df besar x dx. Dx-nya kita pindah ke ruas kanan menjadi df besar x sama dengan f kecil x dx. Nah, kita kembali ke persamaan yang kita kotaki. Di situ tertulis f kecil x dx. Berarti bisa kita ganti menjadi df besar x. Kita dapatkan integral df besar x sama dengan f besar x plus c. Nah, dari sini sehingga kalau kita punya suatu persamaan diferensial, persamaan yang mengandung unsur diferensial, kita dapat mencari penyelesaiannya dengan menggunakan anti turunan atau integral. Nah, persamaan diferensial itu merupakan persamaan yang di dalamnya tidak hanya berisi variabel bebas dan variabel terikat saja, tetapi di dalamnya juga mengandung unsur diferensial begitu. Contoh persamaan diferensial yang pertama di situ tertulis dy dx sama dengan 2x. Nah, ini biasa ya, biasa kita temui. Kemudian yang kedua dy dx sama dengan 2xy. Yang ketiga y dy sama dengan x pangkat 3 plus 1 dx. Nah, ini beberapa contoh persamaan diferensial. Intinya tidak hanya mengandung unsur variabel yang bebas dan terikat, tetapi ada unsur diferensialnya juga di situ begitu. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikan soal-soal atau masalah-masalah persamaan diferensial? Nah, kita masuk ke pembahasan soal. Masuk pada soal yang pertama. Soalnya adalah selesaikan persamaan diferensial berikut. Dy dx sama dengan 2x per y. Cara menjawabnya adalah variabel yang sejenis kita bawa ke satu ruas. Jadi, y dengan dy kita jadikan satu ruas, x dengan dx kita jadikan satu ruas. Kemudian kita integralkan kanan kiri. Untuk soal ini kita dapatkan integral y dy sama dengan integral 2x dx. Integral dari y adalah 1 per pangkat y-nya kan 1 menjadi 1 per 2 y pangkat 2. Jangan lupa plus C1, karena kita integralkan dua hal, maka konstannya juga ada 2. Kemudian yang ruas kanan, 2x kita integralkan menjadi 2 per 2 kan 1 ya, x pangkat 2 plus konstan yang kedua, C2. Nah, sekarang konstannya kita bawa ke satu ruas, kita bawa ke ruas kanan, menghasilkan setengah y pangkat 2 sama dengan x pangkat 2 plus C2. C1-nya pindah ke ruas kanan menjadi dikurangi C1. Kemudian agar y pangkat 2 itu koefisiennya menjadi 1, maka kedua ruas kita kalikan 2 ya. Kita dapatkan y pangkat 2 sama dengan 2x pangkat 2 plus 2C2 dikurangi 2C1. Nah, sekarang 2C2 dan 2C1 itu kan konstan. Konstan dikurangi konstan ya hasilnya tetap konstan, tetap konstanta, tetap bilangan real tertentu. Maka 2C2 dikurangi 2C1 itu bisa kita ganti C saja. Kita dapatkan y pangkat 2 sama dengan 2x pangkat 2 plus C. Nah, sekarang itu kan y pangkat 2. Kalau y saja adalah tentu akar dari 2x pangkat 2 plus C. Nah, ini merupakan solusi dari persamaan diferensial yang ditanyakan. Tetapi apakah kita yakin bahwa ini jawabannya? Nah, cara mengecek kebenaran jawaban kita adalah dengan mensubstitusikan nilai y ke kedua ruas. Jadi ruas kiri dan ruas kanan kita masukkan y-nya akar 2x pangkat 2 plus c. Kita mulai dari ruas kiri, kita cari dy dx-nya karena ruas kirinya adalah dy dx. Nah, y yang kita dapatkan adalah akar 2x pangkat 2 ditambah c. Maka bisa kita tulis juga menjadi
2x pangkat 2 plus C pangkat setengah ya. Akar itu kan pangkat setengah. Nah, di dx berarti kita cari turunan pertamanya. Ayo, masih ingat nggak cara mencari turunan pertamanya? Nah, di situ pangkatnya adalah setengah, maka setengah itu ke depan ya, menjadi setengah kali dalam kurungnya tetap 2x pangkat 2 plus C, kemudian pangkatnya kalau integral itu kita tambah 1, kalau turunan itu kita kurangi 1. Kemudian dikali turunan pertama dari yang ada di dalam kurung itu. Turunan pertamanya adalah 4x plus turunan C itu 0. Ya, tidak kita tulis tidak apa-apa. Terus itu kita integral kita sederhanakan mendapatkan 2x kali 2x pangkat 2 plus C pangkat setengah dikurangi adalah min setengah. Nah, pangkatnya kita buat pangkat positif menghasilkan 2x per 2x pangkat 2 plus C pangkat setengah. Nah, sekarang kita masuk ke ruas kanan. Ruas kanan adalah 2x per Y. Nah, kita cari 2x per Y-nya itu apa? 2x tetap ya, karena kalau x tidak kita ganti, yang kita ganti yang Y. Di situ Y-nya kita isi hasil yang kita dapatkan. Oh, ternyata lihatlah, hasil kanan dan kiri menghasilkan nilai yang sama. 2x per 2x pangkat 2 plus C pangkat setengah. Artinya, Y sama dengan akar 2x pangkat 2 plus C itu merupakan solusi dari persamaan diferensial dy dx sama dengan 2x per Y. Jadi begitu ya, caranya adalah mengecek jawaban itu begitu. Kita masukkan hasil yang kita dapatkan ke ruas kiri dan kanan. Kita bandingkan, kalau hasilnya sama, oh berarti jawaban kita betul. Tetapi kalau kita masukkan ke ruas kiri dan kanan ternyata hasilnya berbeda, oh berarti ada yang salah nih gitu. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Selesaikan persamaan diferensial berikut. Persamaan diferensialnya adalah dy dx sama dengan x plus 3x pangkat 2 per y pangkat 2. Nah, sama seperti soal nomor 1, cara menyelesaikannya adalah kita kelompokkan unsur-unsur yang sejenis atau y ya sama y, x sama x, sehingga kita dapatkan y pangkat 2 dy sama dengan x plus 3x pangkat 2 dx. Kemudian kita integralkan kedua ruas. Nah, kita hitung deh satu per satu. Integral dari y pangkat 2 adalah 1 per 3 y pangkat 3 plus C1 sama dengan integral dari x itu setengah x pangkat 2 tambah integral dari 3x pangkat 2 adalah 3 per 3 x pangkat 3 plus C2. Nah, sekarang konstannya kita bawa ke ruas kanan menjadi sepertiga y pangkat 3 sama dengan setengah x pangkat 2 ditambah 3 per 3 itu 1, berarti x pangkat 3 ditambah C2 dikurangi C1. Sekarang agar y pangkat 3 koefisiennya 1, semuanya kita kalikan 3 ya, menghasilkan y pangkat 3 sama dengan 3 per 2 x pangkat 2 plus 3x pangkat 3 plus 3C2 dikurangi 3C1. Nah, perhatikan bahwa 3C2 dikurangi 3C1 itu kan konstan ya. Konstan dikurangi konstan ya tetap konstan, maka bisa kita ganti menjadi C saja. Kita dapatkan Y sama dengan akar pangkat 3, karena Y-nya tadi yang atas itu Y pangkat 3, maka akar pangkat 3 dari X pangkat 2 plus 3X pangkat 3 plus C. Nah, apakah yakin ini merupakan solusinya? Untuk mengecek jawaban, silahkan adik-adik substitusikan Y sama dengan akar pangkat 3 dari X pangkat 2 plus 3X pangkat 3 plus C ini ke persamaan diferensial dy dx sama dengan X plus 3X pangkat 2 per Y pangkat 2. Dicek dulu di ruas kiri, kemudian dibandingkan dengan hasil ruas kanan. Apakah hasil keduanya sama? Kalau hasil keduanya sama, berarti oh itu memang solusi. Saya rasa cukup sampai di sini dulu penjelasan singkat tentang pengantar persamaan diferensial. Ada pertanyaan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.